Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini, kita akan membicarakan mengenai konstanta dan read only. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai konstanta ya. Konstanta ini mirip dengan variabel, digunakan untuk menyimpan suatu nilai. Hanya saja bedanya adalah nilai pada konstanta tidak boleh diubah. Untuk membuat konstanta, kita bisa menggunakan kata kunci const, diikuti oleh nama konstantanya tanpa tanda dolar. Biasanya penamaan konstanta menggunakan upper snake case. Semua huruf menggunakan huruf besar. Apabila terdiri dari beberapa kata, maka dipisahkan menggunakan simbol underscore. Setelah kita masuk ke materi OOP, ternyata kita juga bisa membuat konstanta di dalam kelas. Caranya tetap sama ya, hanya saja deklarasi konstantanya kita taruh di dalam kelas. Namun cara kerja konstanta pada OOP sedikit berbeda dari variabel atau properti ya. Kalau kita membuat properti, maka nilai properti disimpan di dalam objek. Sedangkan kalau kita membuat konstanta, maka nilai konstantanya disimpan di dalam kelas. Mengapa ada perbedaan seperti ini? Ingat kembali bahwa setiap kelas bisa kita instantiate menjadi banyak objek. Properti disimpan di dalam objek karena nilai properti di setiap objek berbeda. Namun nilai dari konstanta di setiap proyek tetap sama ya. Oleh karena itu, konstanta cukup disimpan satu kali saja pada kelasnya. Kalau kita hendak mengakses nilai konstanta di luar kelas, maka kita bisa menyebutkan nama kelas diikuti oleh dua buah simbol titik dua dan nama konstantanya. Sedangkan kalau kita ingin mengakses nilai konstanta di dalam kelas, kita bisa mengganti nama kelas menjadi kata kunci self. Jadi di sini kita sudah belajar dua kata kunci yang berbeda ya. Kata kunci self adalah untuk mengakses kelasnya, sedangkan yang sebelumnya kita pelajari mengenai kata kunci this adalah untuk mengakses objeknya. Agar lebih jelas, kita coba praktek ya. Kita buka lagi kode kita yang sebelumnya. Misalkan khusus proyek ini, kita hendak membuat batasan bahwa skrip kita hanya bisa dijalankan untuk sekolah SMU Negeri 01 saja. Jadi tidak bisa digunakan untuk sekolah lain ya. Untuk nama sekolahnya akan kita taruh di dalam kelas student dan tidak boleh diubah. Kita buka file student.php. Lalu kita tambahkan ke dalam deklarasi kelas student. Untuk membuat konstanta, kita menggunakan kata kunci const, diikuti oleh nama konstantanya. Kita hendak membuat konstanta nama sekolah dalam bahasa Inggris, jadi namanya adalah school underscore name. Ingat bahwa konstanta tidak menggunakan tanda dolar. Kemudian kita isi dengan nilainya, yaitu SMU Negeri 01. Kita buka lagi file main.php, lalu kita ke bagian paling bawahnya. Kita akan mengakses nilai konstanta dan mencetaknya di layar dengan menggunakan perintah echo. Untuk mengakses konstanta, pertama kita sebutkan dahulu nama kelasnya yaitu student, diikuti oleh dua buah simbol titik dua, dan nama konstantanya school name. Kita tambahkan php eol. Kita jalankan main.php. Nah, pada bagian paling bawah, kita mendapatkan tulisan SMU Negeri 01. Di sini masih ada konstruktor dan ekstraktor ya. Objek dibuat, objek dihapus. Kita komentari dahulu pada bagian konstruktor dan ekstraktor. Nah, sekarang tulisannya lebih jelas ya. SMU Negeri 01. Ingat lagi teori tadi ya, bahwa konstanta hanya bisa disimpan satu kali di dalam kelasnya. Jadi pada saat hendak mengaksesnya, kita menggunakan nama kelas. Berbeda dengan properti, misalkan nama murid disimpan per objek. Jadi kita bisa memiliki banyak objek ya, Andi dan Budi. Dan kalau kita ingin mengakses properti objek, maka kita menggunakan nama variabelnya, diikuti oleh simbol anak panah dan nama properti. Nilai dari konstanta tidak boleh diubah ya. Jadi kalau kita mencoba untuk mengubah student, titik dua school name, misalkan menjadi 0, maka kita mendapatkan error di baris 20, yaitu baris yang mencoba untuk mengubah nilai konstanta. Kita hapus, dan sekarang kita pindahkan ya, kode untuk mengakses nama sekolah, kita pindahkan ke dalam metode show information. Kalau kita coba jalankan, berjalan normal ya, ada di sini.
Namun kalau kode kita berada di dalam kelas dan kita hendak mengakses nama kelas yang bersangkutan, kita tidak perlu menyebutkan nama kelasnya student ya. Jadi kita cukup menggantinya dengan kata kunci self. Dan kalau kita coba, tetap berjalan normal ya. Jadi di sini kita sudah belajar dua kata kunci, yaitu kata kunci self untuk mengakses nama kelasnya, dan kemudian kata kunci this untuk mengakses objeknya. Kita lanjutkan ke materi yang masih mirip dengan konstanta, yaitu read-only property. Kita bisa menambahkan kata kunci read-only pada property, dan akan menyebabkan nilai pada property tersebut tidak boleh diubah lagi. Jadi mirip dengan konstanta ya, namun ada sedikit perbedaan. Kalau pada read-only property, kita masih boleh mengubah nilai property sebanyak satu kali. Atau dengan kata lain, kita boleh melakukan inisialisasi nilai awal dari read-only property. Dari sisi penggunaan, read-only property lebih fleksibel dibandingkan dengan konstanta. Kalau tadinya pada saat kita membuat konstanta, kita harus langsung menentukan nilai yang disimpan oleh konstanta tersebut. Sedangkan pada read-only property, cara penggunaannya lebih dinamis. Kita bisa buat dahulu propertinya, kemudian nilainya bisa kita isi dengan cara misalnya membaca file, mengambil data dari database, ataupun meminta masukan dari user. Setelah itu barulah nilainya tidak bisa diubah lagi. Agar lebih jelas, kita coba praktek ya. Misalkan pada kelas student ini memiliki dua buah properti, yaitu name dan classroom. Kita ubah kedua properti ini menjadi read only. Kita ganti kata kunci var menjadi read only. Kemudian perhatikan lagi bahwa read only property hanya bisa diisi nilai satu kali ya. Jadi kalau kode kita seperti properti classroom ini langsung diisi dengan kosong, akan menyebabkan error pada konstruktor, karena pada konstruktor kita mengisi ulang nilai dari classroom. Jadi nilai defaultnya kita hapus ya. Dan kita coba jalankan. Nah, kita mendapatkan kode error ya, pada main baris ke-11. Kode di sini adalah kita sedang mengisi property name dengan nilai Andi. Mengapa terjadi error? Hal ini disebabkan karena pada saat kita membuat objek student, pada konstruktornya kita sudah mengisikan nilai ke property name dan classroom. Jadi kalau kita tidak mengirimkan argumen sama sekali, name dan classroom diisi dengan string kosong. Dan kemudian pada main, kita mencoba untuk mengubah nilai property name dan menyebabkan read-only property-nya error. Jadi cara kita untuk menggunakan objek sudah tidak bisa seperti ini lagi. Pada saat membuat objek student, kita harus sudah langsung mengisikan Andi dan kelasnya 1C. Dan kemudian kode yang mengubah properti ini harus kita hapus. Kalau kita coba buka kode pada baris 11 ini, maka terjadi error ya, karena property name bersifat read only, dan nilai pada property name tidak boleh diubah lagi. Kita lanjutkan lagi materinya ya. Kalau di contoh tadi kita memiliki kelas dengan dua buah properti, maka kita harus menuliskan kata kunci read only sebanyak 2 kali. Nah, bayangkan kalau kelas kita memiliki puluhan properti, artinya kita harus menuliskan kata kunci read only sebanyak puluhan kali juga. Berkaitan dengan hal ini, maka PHP versi 8.2 membuat fitur baru yaitu read only class. Dengan menggunakan fitur ini, kita bisa menambahkan kata kunci read only satu kali saja pada deklarasi kelasnya, dan secara otomatis semua properti di dalam kelas menjadi read only. Kita coba praktek ya. Kita kembali ke kode yang sebelumnya error karena di sini property name bersifat read only ya. Kita buka kembali student.php dan kita ubah semua read only menjadi var. Sekarang kalau kita jalankan, tidak terjadi error ya, karena name dan classroom tidak read only. Namun perhatikan kalau sebelum kata kunci kelas, kita tambahkan kata kunci read only. Nah, maka semua properti di dalam kelas ini berubah menjadi read only. Kalau kita jalankan lagi kode yang sama, nah muncul kembali ya error read only-nya, karena sekarang name dan classroom sudah berubah menjadi read only.
Jadi ini adalah fitur baru dari PHP versi 8,2 ya. Kalau kita menambahkan read only pada kelasnya, seperti ini, maka seluruh properti berubah menjadi read only. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pastikan kita menggunakan PHP dengan versi 8,2 atau di atasnya ya, karena versi sebelumnya tidak mengenal read only class. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah kalau kita menggunakan read only class, maka semua properti harus berubah menjadi read only. Kita tidak bisa menggunakan read only hanya untuk sebagian properti saja. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.